Hari itu, Aryan dan Mahua datang menemui Guruma untuk menanyakan tentang Krishna, namun Guruma mengatakan, "Aku sudah bilang dia tidak ada di sini, aku tidak ingin melihat drama apapun dan kalian harus keluar dari rumahku." Aryan menegaskan jika dia akan kembali dan memastikan Guruma akan masuk ke penjara. Aryan menggenggam tangan Mahua dan mengajaknya untuk meninggalkan rumah tersebut. Setelah mereka pergi, Guruma berkata, "Putrimu masih hidup tapi kau tidak akan mengetahuinya, kau akan menderita seumur hidupmu." Di perjalanan, Aryan bertanya pada Mahua, "Kenapa kau datang ke sini dan tolong ceritakan apa yang terjadi?" Mahua menceritakan kronologi kejadiannya bahwa dia melihat tulisan Krishna di buku salah satu muridnya, dan itulah kenapa dia berpikir Krishna masih hidup. Aryan bertanya, "Kenapa kau tidak bisa mengerti hal ini? Aku juga merasa sedih karena kau tidak bersama Krishna, tapi apakah kau lupa jika kau masih memiliki anak perempuan? Gauri membutuhkan kita terutama ibunya. Jika terjadi sesuatu padamu maka apa yang akan terjadi pada kami? Sekarang kau harus memikirkan Gauri karena kita adalah satu keluarga." Mahua berkata dalam hatinya, "Bagaimana aku harus memberitahumu bahwa Krishna adalah anak kandungmu sendiri?" Aryan mengajaknya untuk segera pergi, lalu Mahua pun berjalan sambil berkata dalam hatinya, "Kenapa aku merasa dekat dengan Krishna, dan berharap Mahadewa mempertemukan dengannya?" Tanpa mereka sadari Krishna berjalan di belakangnya bersama seorang wanita. Sesampainya di rumah, Gauri memeluk Mahua dengan erat dan mempertanyakan apakah dia baik-baik saja. Mahua meyakinkan bahwa dirinya baik karena tidak ingin membuat Gauri khawatir, lalu Durga memintanya untuk duduk dan memberikan susu kunyit agar lukanya cepat sembuh. Saat itu Rade menemui Aryan dan mengatakan, "Aku memiliki pekerjaan di luar kota dan aku tidak ingin menunggu usaha yang tidak pasti." Aryan membenarkan ucapan Rade dan berkata pada Mahua, "Aku akan pergi dan telah memutuskan bahwa kita semua akan tinggal di kota tersebut." Mahua mengatakan, "Aku tidak ingin berdebat denganmu, aku belum menemukan Krishna dan tidak bisa pergi dari kota ini termasuk Gauri." Namun Gauri menolak dan mengatakan jika dia ingin pergi bersama Aryan. Mahua berusaha menjelaskan sesuatu, tapi Gauri berkata, "Kau selalu memuja Krishna dan itulah sebabnya hari ini aku memilih ikut bersama ayahku." Mahua berkata dalam hatinya, "Bagaimana aku harus menjelaskan padamu bahwa Krishna adalah kakakmu sendiri?" Gauri pergi meninggalkan mereka semua lalu Aryan mengejarnya. Durga berkata pada Mahua, "Lihatlah Mahua, seluruh rumah akan hancur karenamu. Kehancuran ini sedang dimulai dan kau harus berhati-hati, karena jika sudah terjadi maka kau akan menyesal." Tak lama kemudian, Aryan berusaha untuk menenangkan Gauri dan mengatakan, "Jangan menangis karena ayah akan selalu bersamamu." Mahua datang menemui mereka dan menyimpan kedua tangannya di telinga, agar Gauri mau memaafkannya. Tanpa berkata apapun Gauri langsung memeluk Mahua dengan erat. Mahua berdoa untuk membuat keluarganya selalu baik-baik saja. Kemudian Aryan pun memeluk Mahua dan tersenyum karena mereka bersatu kembali, namun dia tidak menyadari bahwa Mahua sedih karena harus kehilangan Krishna. Setelah beberapa drama terjadi, Aryan duduk di bangku rumah sakit dan mengingat ucapan Gauri yang menolak untuk pulang. Gauri meminta Aryan memilih ingin tinggal dengannya atau Krishna. Aryan juga mengingat teguran Durga pada Mahua karena lebih mementingkan Krishna, dibandingkan putrinya sendiri yaitu Gauri. Setelah kilas balik berakhir, Krishna datang menemui Aryan dan bertanya, "Kau telah menganggapku anakmu bukan? Apakah kau akan mengajukan keluhan padaku ayah?" Aryan memandang wajahnya dan meneteskan air mata, mengingat bagaimana Krishna menusuk kaki Gauri menggunakan benda tajam. Aryan memalingkan wajahnya tapi Krishna memegang tangannya dan bertanya, "Katakan padaku apa keputusanmu." Aryan menyembunyikan air matanya dan memutuskan pergi, karena mendengar Gauri sudah siuman. Di sisi lain, semua orang menunggu hasil laporan kaki Gauri dengan perasaan cemas. Gauri mengungkapkan pada perawat jika dia tidak bisa merasakan kakinya. Aryan bertanya pada dokter, "Apa yang dikatakan Gauri apakah tidak ada masalah? Dan tolong periksa kakinya." Dokter melakukan hal itu dan meminta laporan pada perawat. Aryan berusaha meyakinkan Gauri jika dokter akan menyembuhkannya. Mahua juga meminta hal sama pada dokter dan memohon untuk memberitahu hasilnya. Dokter mengatakan, "Dengan menyesal harus kukatakan bahwa kaki Gauri telah rusak, dan mulai sekarang dia tidak bisa berjalan." Semua orang kaget mendengar kabar buruk tersebut termasuk Gauri. Aryan meminta dokter untuk memeriksa hasilnya sekali lagi, namun dokter mengatakan, "Menurutku tidak ada gunanya lagi karena hasilnya akan tetap sama, dan kita tidak memiliki harapan." Mahua tidak mempercayai hal itu dan memberitahu Gauri jika dia akan baik-baik saja.
Durga bertanya, apanya yang baik-baik saja, apakah sekarang kau masih berada di pihak Krishna? Karena hari ini aku akan memenjarakannya. Mahua meminta Durga untuk tidak melakukan hal itu karena Krishna masih anak-anak. Durga mengatakan, tidak ada gunanya berbicara denganmu karena kau hanya memikirkan Krishna, dan tidak pernah memikirkan orang lain. Gauri berkata pada Aryan, aku sudah bilang padamu untuk memilih, dan mungkin kau sudah mengambil keputusan karena aku tidak pernah bisa berjalan lagi. Mahua meyakinkan Gauri dengan mengatakan, tidak akan terjadi apapun padamu karena aku tidak akan membiarkan hal buruk menimpa dirimu. Padma mencoba menyalahkan Mahua, tapi Mahua tidak terima dan bersikeras meyakinkan Gauri, jika dia akan baik-baik saja. Gauri emosi dan berkata pada Mahua, pergilah dariku, kau bukan lagi ibuku dan aku tidak akan menganggapmu sebagai ibuku, jadi lebih baik kau pergi dari sini karena kau tidak pernah mendukungku. Mahua meminta Gauri untuk tidak berbicara seperti itu, namun Gauri berkata, tolong pergilah dari sini karena aku tidak ingin melihatmu, aku berharap tidak pernah bertemu denganmu jika tahu keadaannya akan seperti ini. Durga bertanya pada Mahua, apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan Gauri untuk meninggalkan ruangan ini? Mahua memeluk Gauri dengan erat tapi Gauri menolak dan memintanya untuk pergi. Dokter memerintahkan perawat untuk mengeluarkan Mahua karena takut kondisi Gauri lebih memburuk. Di satu sisi, Krishna merasa sedih mendengar kondisi Gauri. Mahua datang memeluknya dan mengatakan, jangan khawatir karena semuanya akan baik-baik saja, anak perempuan memang sering bertengkar dengan ibu mereka, tapi aku akan memperbaiki semuanya. Durga datang untuk menegur Mahua lagi, lalu semua orang berkumpul kembali mendengar keributan tersebut. Mahua melihat dokter dan bertanya tentang kondisi Gauri. Dokter menjawab, sulit untuk memprediksinya dan kita semua hanya bisa menunggu hasil kedua. Mahua berkata, aku yakin tidak akan terjadi apapun pada Gauri dan dia akan baik-baik saja. Aryan datang menghentikannya bicara dan berkata, sudah cukup dan tolong hentikan dramamu di sini, aku tidak ingin berdebat dan kau bisa membawa Krishna untuk mengurusnya kembali. Krishna ingin menjelaskan sesuatu dan memanggilnya ayah, namun Aryan melarang untuk memanggilnya dengan sebutan tersebut. Mahua mempertanyakan hal itu, kemudian Aryan berkata, aku telah melakukan kesalahan karena mengizinkan anak ini untuk memanggilku ayah, Dewa hanya mengizinkanku memiliki satu anak perempuan tapi aku mengubahnya, sehingga hal buruk terjadi pada putriku. Mahua berusaha menjelaskan jika Krishna adalah putrinya, namun Aryan tidak ingin mendengar sepatah kata pun darinya. Tak lama kemudian, Aryan membelai Gauri yang sedang tertidur dan berpikir, kenapa Mahua berulang kali melakukan kesalahan yang sama? Tiba-tiba seseorang memegang bahunya dan mengira jika itu adalah Mahua. Aryan kaget melihat Garima berada di sana dan mempertanyakan hal itu. Garima ingin mengatakan sesuatu, tapi Srada datang memanggil Aryan dengan sebutan saudara. Aryan bertanya, bagaimana kalian berdua ada di sini? Srada menjawab, aku ada di sini karena Garima telah melakukan perjalanan jauh hanya untuk menemuimu. Apa yang terjadi pada Gauri dan bagaimana kondisimu? Aryan menjawab bahwa dia akan menceritakannya nanti. Garima membawakan air untuknya, namun Aryan menolak karena dia harus pergi dan bilang jika dia baik-baik saja. Ketika Mahua sedang memperhatikan Gauri dari balik kaca, Aryan datang dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Mahua berkata, bagaimana bisa kau ingin menghentikanku untuk mendekati Gauri? Aryan menjawab, kau tidak dibutuhkan karena ayahnya ada di sini untuk merawatnya, tidak ada yang membutuhkanmu dan kau harus pergi dari sini. Mahua berkata, apa kau tidak mengerti jika Gauri membutuhkan kasih sayang seorang ibu? Aryan mengatakan, ibu seperti apa yang kau katakan? Kau adalah ibu yang hanya melahirkan anak perempuan dan pergi meninggalkan bayinya yang berumur 1 bulan. Sebelumnya kau melakukan itu dan hari ini kau melakukan hal sama, kau lebih memilih Krishna dibandingkan Gauri dan katakan padaku apa pilihanmu sekarang. Mahua berkata, bagaimana mungkin cinta bisa diukur, dan aku tidak bisa memilih di antara mereka, tolong buka matamu. Aryan mengatakan, aku telah menyadari kesalahanku sendiri dan membuka mataku, tapi kau mengulangi kesalahan yang sama pada putrimu, yaitu lebih memilih putri orang lain. Jika kau sudah mengambil keputusan maka berhentilah untuk menasehatiku. Lagu sedih berputar di saat Aryan pergi meninggalkan Mahua. Krishna yang melihat pertengkaran tersebut berkata dalam hatinya, apa yang terjadi pada ayah dan ibu? Aku tahu ayah marah dan bagaimana aku harus meyakinkannya. Krishna berlari ke ruangan Gauri dan berkata, bangunlah Gauri, apakah kau ingat bagaimana kita berusaha untuk mempersatukan ayah dengan ibu, dan lihatlah sekarang mereka bertengkar. Krishna terus memohon agar Gauri bangun,
terlihat Durga datang bersama yang lainnya dan meminta Krishna pergi. Krishna mengungkapkan jika dia ingin bertemu Gauri, namun Durga mengatakan, Gauri bukan lagi milik ibumu, kau telah merebut segalanya yang dimiliki Gauri, dan kau harus keluar dari sini. Padma mengatakan, dia tidak akan pernah merasa malu Amaji, dan kau tidak perlu membuang waktu dengannya. Srada mengatakan, orang ini telah menghancurkan hidup kakakku dan rasanya aku ingin menampar wajahnya. Padma menghentikan dan mengatakan, kau tidak perlu melakukan hal itu karena dia tidak termasuk dalam kasta kita, dan hanya mengincar kehidupan mewah.